Pak Prabowo percaya sebaliknya. Gara-gara 98 kita semua jadi mundur. Kita semua jadi tidak bisa maju. Nah ini sebenarnya alarm. Tapi dari sisi saya, ketika saya mendengar pidato itu, tidak ada tersirat bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi retak, atau Prabowo akan meninggalkan Jokowi, atau Prabowo akan menegakkan hukum untuk mengusut kesalahan-kesalahan Jokowi. Nggak ada. Nah tapi kalau secara budaya, dimanapun itu selalu ada budaya oposisi gitu loh. Mereka yang akan selalu melakukan kontrol, mereka yang selalu akan mengoreksi, alih-alih hanya sekedar mendukung dan mengiyakan. Jadi ketika dikatakan bahwa Indonesia tidak punya budaya oposisi, itu salah total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Sampai kaget. Jadi yang membedakan RH channel dengan channel yang lainnya adalah satu, gebrak meja, yang kedua live. Oke. Dengan Oki Madasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Browati. Bang Refli. Jadi kadang-kadang kita seksis juga ya, kalau cowok dipanggil brabro. Tapi kalau Inggris kan guys kan bisa kan. Kok kita nggak bisa, nggak ada ya yang tidak seksis gitu, yang tidak apa? Yang tidak gender gitu. Kak, sekarang kan semua orang panggilnya Kak, Kak. tapi kan Kak kan bisa kurang cocok juga. Dipikirnya nanti kakak, Iya. nanti Oki kesinggung saya panggil kakak. Coba apalagi udah cakep-cakep begini, coba lihat. Ini saya tuh, coba lihat tuh. Mantap. Kan? Mantap sekali ternyata kan. Iya gitu. Jadi sahabat daerah sekalian, beruntung saya ya bisa mengundang Oki Madasari. Jadi kemarin waktu menjelang demo 22 Agustus, waktu saya live, tiba-tiba ada puisi yang dikirim teman ke saya, karena namanya handphone ini kan sejuta umat. Jadi siapapun bisa ngasih apapun informasi, termasuk orang yang gak kenal sekalipun. Tiba-tiba ada puisi Oki yang pamit mau demo. Ya. Saya mau menangis, bukan karena mau demo juga, tapi karena tidak bisa pamit sama ibu. Ya kan? Karena ibu saya udah meninggal kan. Meninggalnya 2019. Tapi ayah sudah lebih lama lagi, 2006. Dan saya bikin lagu loh itu. Judulnya gini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tak terkecuali orang terkasih. Ibuku telah pergi sebelum bumi didera pandemi. Nah, itu ada lagu yang dinyanyikan oleh Ogi ya, tapi masih akustik. Saya sengaja biar untuk menarik perhatian Oki, karena saya tahu Oki ini sastrawan juga. Jadi sebenarnya apa profesi yang paling digeluti oleh Oki sebenarnya? Sastrawan tentu saja. Sastra ya. Menulis sastra, menulis puisi, dan gara-gara puisi saya dibacakan Bang Refli misalnya, itu semakin membuat saya yakin, teguh, karya sastra itu memiliki kekuatan untuk menggerakkan. Oke. Jadi mempengaruhi orang. Jadi malam itu selain dibacakan Bang Refli, puisi darurat, peringatan darurat itu viral di mana-mana. Semua orang tergerak untuk turun demo. Sebelumnya Bang Refli, hanya selang seminggu saya membuat puisi judulnya Bau Tukang Kayu. Dan itu juga cukup menarik perhatian di mana-mana. Jadi dari sisi sastranya dianalisis serius, dari sisi politiknya ada lagunya, dengarkanlah hai kau dengar, hai tukang kayu. ada lagunya itu tukang kayu ya. The Carpenter dan pohon beringin tumbang setelah dia dipotong selama 5 tahun ya. Iya, Oki ya. Tadi saya nggak biasanya Oki ya memberikan tema untuk kita kali ini. Cuma ada baiknya saya membacakan
riwayat singkat Oki yang tercantum di Wikipedia. Nanti kalau salah, Itu sudah nggak terlalu update juga itu padahal kan. Oke. Kalau Ya. kalau salah dan tidak update, nanti minimal informasi yang kelirunya Ah, diperbaiki ya. Kan. Kalau orang malas kan begitu kan biasanya kan. Jadi nggak mau cari yang terbaru. Ketahuan kita udah mulai susah bacanya. Oke ya. Oki Madasari lahir. Gak apa-apa ya, ini udah tercantum soalnya. ya udah di mana-mana 30 tahu. Oktober 1984 ya. Saya juga sebenarnya Seusia. kurang lebih ya seusia, but 14 years ago. Adalah seorang sastrawan dan sosiolog Indonesia, pemenang Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012 untuk novel ketiganya Maryam. Maryam ini nggak ada kaitannya dengan Bunda Maryam ya, enggak ya? Nah, ya Maryam kebetulan ya. Bukan Rahel Maryam juga bukan ya. Di usia 28 tahun dan menjadi pemenang termuda sepanjang sejarah penghargaan tersebut. Novel pertamanya Entrok atau Entrok? Entrok. Entrostop bukan? What does it mean Entrok ya? Entrok bahasa Jawa tentang bra. I see. Bahasa Jawa bra. Oke, Entrok bercerita mengenai kehidupan di bawah kekuasaan totalitarian dan militerisme pada zaman Orde Baru di Indonesia. Yang sekarang putra mahkotanya bakal dilantik ya. Ya. After 25 years ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada Juli 2013 dengan judul The Years of the Voiceless ya. Dua novel lainnya Maryam dan Pasung Jiwa juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris masing-masing dengan judul The Outcast of Bound ya. The Outcast dan N Bound ya. Itu. Ya. Soalnya di sini terus dan. Ya, memang dan itu kan dua novel yang berbeda. Oke, The Outcast dan Bound ya. Oke. Pada bulan Mei 2016, Oki menerbitkan novel kelimanya Kerumunan Terakhir. Ya. Bukan The Last Temptation, bukan ya. Yang bercerita tentang kegagapan generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman, utamanya yang disebabkan oleh kehadiran teknologi. Oki lahir pada 30 Oktober 1984 ya. Sama bulannya dengan Prabowo Subianto yang jelas ya. Oh, sama-sama Oktober ya. Ya, Prabowo Subianto 17 Oktober 1951. Gitu. Di Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Ia lulus dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada 2005. Kayaknya cuma belajar bahasa Inggris saja di hubungan internasional. Dengan gelar sarjana dalam bidang ilmu pengetahuan politik. Ia memilih untuk menjadi pewarta dan penulis sejak kelulusannya. Pada 2012 ia mengambil jurusan sosiologi untuk gelar masternya dari Universitas Indonesia. Dan lulus pada Juli 2014 dengan tesis berjudul Genealogi Novel-Novel Indonesia, Kapitalisme, Islam dan Sastra Perlawanan. Luar biasa ya, menarik ya. Kemudian Oki memperoleh beasiswa penuh dari Universitas Nasional Singapura NUS pada tahun 2019 untuk menempuh program doktor pada universitas tersebut ya. Ketika pada tahun itu Jokowi dilantik sebagai presiden untuk periode kedua. Iya, betul. Ya, Oki sekarang sedang menyiapkan tesis doktoralnya tentang sensor budaya and then it has been completed. Selesai itu ya. Dan saya tidak perlu pakai kehidupan pribadi segala ya. Tidak perlu. Kita langsung saja ke kehidupan politik. Iya. Kita, Bang. Kemudian ya itu ya saudara sekalian sedikit perkenalan dengan Oki ya. Saya sudah titip 2 pidato yang fenomenal. Ya. Saya frankly speaking lebih suka mendengarkan pidato Prabowo dibandingkan pidato Jokowi. Oke. Karena penuh dengan kejutan, walaupun kejutan yang menyakitkan atau menyenangkan. Yeah. And then saya minta Oki menyebutkan kata kunci dari 2 pidato yang disampaikan di PAN
dan di Nasdem tersebut? Silakan. Ya, yang pertama pidato Pak Prabowo ini sebenarnya semakin meneguhkan gaya kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan seperti apa. Jadi sifat otoritarian, ciri dan bagaimana dia akan menavigasi negara ini cukup tercermin dari pidatonya itu. Jadi ketika dikatakan pertama tentang 98, itu kan Pak Prabowo jelas-jelas menggarisbawahi bahwa gara-gara yang terjadi tahun 98, lalu negara kita gagal tinggal landas. Negara kita jadi mundur, negara kita jadi terhambat. Nah ini kan ciri khas pemikiran seseorang yang memang otoriter, seseorang yang tidak percaya pada pentingnya demokrasi dan tidak percaya pada pentingnya gerakan massa. Jadi ketika kita semua aktivis pro demokrasi, media massa dan bahkan narasi sejarah, kita ingin menuliskan bahwa berkat 98 maka kita bisa membangun demokrasi. Nah, Pak Prabowo percaya sebaliknya. Gara-gara 98 kita semua jadi mundur, kita semua jadi tidak bisa maju. Nah, ini sebenarnya alarm. Ini wake up call juga untuk kita semua gitu kan. Jadi di sini jelas Pak Prabowo hendak juga mengubah atau sedang berupaya juga untuk kembali menulis ulang apa yang terjadi menulis tahun 98 sejarah itu. yang diyakini orang banyak menjadi versi dia. Ya. Ya. Jadi di sini juga kelihatan bagi Pak Prabowo 98 itu masih meninggalkan trauma personal dan trauma politis untuk dia dan keluarganya. Jadi sekarang dia mau menuliskan ulang bahwa 98 itu bukan karena ada pemerintah otoriter yang hendak diturunkan oleh rakyat, tapi karena ada intervensi asing. Nah, di sini dia juga menafikan kekuatan dari gerakan massa. Dia nggak percaya bahwa rakyat Indonesia itu bisa punya kehendak, bisa punya suara, dan bahkan bisa mendongkel sebuah rezim otoriter gitu. Itu hal yang pertama harus kita cermati dari pidatonya Pak Prabowo itu. Lalu yang kedua, kasih napas dulu yang pertama. saya ini banget nih, soalnya kesel juga nih Bang. Ketika kita selalu percaya ingin merawat demokrasi atas segala apa yang terjadi tahun 98, apa yang sudah sama-sama kita bangun, lalu kemudian sekarang narasinya kan mau bilang bahwa justru itu yang seharusnya nggak perlu terjadi gitu kan. Itu agak konyol gitu. Itu. Tapi Oki jangan jauh-jauh dari sini ya, dari Mike ya. Oh oke. Jadi kita berhenti dulu di sini. Jadi kata kuncinya untuk penilaian dia terhadap gerakan massa 98 atau reformasi 98 itu apa? Kata kuncinya. Bahwa itu semua hanya agenda asing. Bahwa itu tidak seharusnya terjadi, dan dia tidak percaya bahwa itu merupakan bagian dari gerakan demokrasi. Jadi keyword satu kata? Satu kata ya, Pak Prabowo pro pada New Order and Authoritarian Government. Mungkin otoritarian ya. Otoritarian. Jadi dan itu pula yang dikatakannya mengenai gerakan tanggal 22 Agustus kan? Ya. Dia inline-kan kan? Ya. Bisa diteruskan. Bisa. Nah, lalu ciri berikutnya yang menunjukkan bagaimana akan menjadi salah satu ciri utama dari pemerintahan Pak Prabowo mengulang atau menggarisbawahi kata-kata bahwa dia pegang mandat. Bahwa people power itu ada di kita si pemerintah itu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi ciri khas dari pemerintahan otoriter dimanapun berada. Mereka selalu menggunakan senjata bahwa kita mendapat mandat rakyat, kita dipercaya rakyat, kita people power. People power itu kan seharusnya membuat kita menempatkan kekuatan ada di rakyat. Tapi mereka akan mengklaim itu. People powernya ada di kami nih karena sudah diberikan ke kami gitu. Nah, jadi pemerintahan otoriter 58,58. Nah, 58,5. Nah, jadi pemerintahan otoriter dimanapun termasuk Pak Harto itu akan selalu bersembunyi di balik kata saya punya mandat, punya mandat. Nah, jadi seolah-olah ketika mereka punya mandat, mereka bisa melakukan apa saja dan akan digunakan narasi juga. Percayalah, kita akan menggunakannya sebaik-baiknya untuk kemajuan masyarakat, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Nah, di sini juga kita harus hati-hati. Ciri pemerintahan yang seperti ini biasanya memang tidak memberi ruang pada kritik. Karena mereka sangat percaya diri atau mereka hendak menanamkan pada rakyat bahwa kami melakukan ini semua demi kesejahteraan rakyat gitu.
Lalu kalau Bang Refli perhatikan juga, Pak Prabowo kan juga menyinggung podcast tuh. Tuh kan? Ya, itu podcast itu hanya omon-omon gitu kan. Nah, ini menarik juga. Jadi bagaimanapun Pak Prabowo itu Saya kira itu podcastnya Rocky Gerung itu mungkin. bukan, saya kira podcastnya Refli Harun Ya, gitu yang jelas kan. dia nggak sebut nama. Iya. Nah, jadi intinya tetap dia ini juga resisten terhadap kritik gitu loh. Bagi dia semua suara-suara di luar sana itu tidak ada sumbangsinya untuk kemajuan kita dan malah mengganggu belaka gitu Dia kan. ibaratkan lagi bangun jembatan. Terus? Kan itu kan ya. Ya betul. Iya. Pokoknya kalau tidak mau ikut ya jangan ganggu lah ya. Jangan ganggu ya kan. Dan bagi gitu dia kan. mengkritik itu gangguan. Ya betul. Gitu. Nah ini kan sesuatu yang juga semakin memperkuat gaya kepemimpinan Pak Prabowo nanti selanjutnya gimana gitu. Nah jadi itu kata kunci otoritarian yang sangat kental mewarnai pidato Pak Prabowo. Oke, jadi otoritarian ya. Kalau begitu, kalau saya ajukan satu pertanyaan, apakah Anda gini, saya akan bicara, Anda Oki jawab pesimis, optimis, ya kan? Dan saya sebutkan bidangnya, ya. Oke, ini untuk pemerintahan 5 tahun ke depan Jokowi. Politik? Prabowo. Saya selalu mengingat jangan ini karena dia ini extend ini. Extend, mau Ya. extend ini. Politik? Bang Refli ngasih saya pilihan pesimis optimis Enggak, itu susah untuk pesimis, optimis. Itu tone-nya, tapi nanti silakan elaborasi. Jadi kan saya juga tidak memperkosa begitu kan. Paling tidak, tapi kita memberikan punch kepada Sobat RH. Oke. Politik, Pesimis, ekonomi, optimis. Sosial, Sosial. Nah, sosial ini juga luas dimensinya ya. kok aja, cohesiveness itu aja. Oke, saya bisa bilang pesimis. Pesimis, oke. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Budaya pesimis. Pesimis, ekonomi, sosial, budaya. Pertahanan, Optimis. keamanan, Ya optimis. ideologi. Ideologi. Nah, ini juga dimensinya agak ini. Saya akan pilih pesimis. Pesimis ya. Ya. Kita bicara Pancasila ya. Pancasila in real meaning ya pastinya kan. Ya. Politik sosial hankam hukum. Pesimis. Pesimis. Oke. Apalagi bidang-bidangnya. Kebudayaan sudah tadi kan? Sudah. Oke. Jadi itu ya penilaian oke ya. Tetapi tentu kan kita dia bilang pesimis, optimis. Itu sih cepat tepat namanya. Silakan tugas berikutnya silakan elaborasi mengenai jawaban itu biar penonton tidak salah paham atau tidak pahamnya yang salah gitu. Ya. Oke, silakan. Politik. Ya. Kenapa saya jawab pesimis? Nah, ini terkait dengan pidato tadi ya. Mungkin saya agak sedikit mengecewakan para penonton di luar sana yang berharap saya akan mengatakan bahwa pidato Pak Prabowo kemarin adalah indikasi keretakan. Itu kan yang diharapkan oleh banyak orang, keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke. Tapi dari sisi saya, ketika saya mendengar pidato itu, tidak ada tersirat bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi retak atau Prabowo akan meninggalkan Jokowi atau Prabowo akan menegakkan hukum untuk mengusut kesalahan-kesalahan Jokowi. Nggak ada. Jadi di pidato itu terlihat bahwa bagi Prabowo apa yang dilakukan Jokowi itu prestasi, semuanya baik, didukung, termasuk memberi tambang pada NU, pada organisasi Islam itu juga dipuji bagus, kebijakan-kebijakannya bagus gitu. Dan juga Prabowo sangat terlihat tidak punya itikat untuk memberi hukuman pada pemimpin sebelumnya. Mungkin ini juga sejarah panjang juga apa yang terjadi dengan Pak Harto dan sebagainya. Jadi di bawah Pak Prabowo kalau masyarakat sipil nggak benar-benar push, tidak benar-benar menuntut, kita nggak bisa berharap adanya penegakan hukum bahwa Pak Jokowi akan diadili dan sebagainya. Itu politik. Nah, nanti hubungannya juga akhirnya kita akan semakin melihat juga
perselingkuhan antar politisi, bagaimana kepentingan bisnis dan kepentingan politik bercampur baur atas nama koalisi Indonesia Maju lah, atas nama koalisi inilah, koalisi itu, dan tujuannya hanya untuk kepentingan menyejahterakan mereka sendiri saja gitu. Jadi di titik ini politik akan semakin buruk. Politik mengabdi kepada elit dan oligarki. Betul. Oposisi lagi-lagi tidak akan bisa maksimal berfungsi. Kita bisa punya atau kita bisa tetap merawat harapan bahwa kan ada PDIP dan sebagainya, tapi saya pun pesimis terhadap itu. Jadi kita bisa katakan bahwa kita tidak bisa mengharapkan ada oposisi yang bisa benar-benar mengontrol pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Lalu juga ciri khas Pak Prabowo sendiri kan selalu bilang oposisi itu bukan budaya kita, gitu kan. Kita ini harus kolaborasi, harus bekerja sama. Lalu dia merangkul semua partai masuk. Jadi lagi-lagi semuanya akan dikooptasi. Gak ada check and balance. Jadi itu udah menjadi kabar buruk untuk politik. Nah, nanti hubungannya itu dengan penegakan hukum. Nanti disimpan dulu itu. Untuk politik ini, saya terpaksa agak detailkan sedikit, ya. Kalaupun kita tidak mampu misalnya membuat check and balances, tapi minimal to some extent kita masih memiliki room, ya. Saya sebutkan freedom of expression, pesimis atau Pesimis. Ya, nggak ada ruang lagi. Freedom of association. Pesimis juga. Demokrasi secara umum kalau kita bicara itu kan demokrasi. Pesimis. Karena kebebasan itu, kemudian good governance, clean government. Good governance hubungannya dengan politik. Bagaimana korupsi akan terus merajalela dan sebagainya, KKN dibiarkan, ya tentu akan pesimis. Pesimis juga. Ada lagi yang mau ditambahkan soal politik? That's enough. Sekarang kita beranjak ekonomi, tapi sebagai ilustrasi, ya, utang luar negeri, utang pemerintah kita sudah 8.500 triliun, utang BUMN mungkin 5.000, 6.000, 7.000 triliun, kemudian kewajiban pemerintah sekian dan diperkirakan itu sudah hampir 100% PDB. Jadi PDB kita kira-kira ya 20-an ribu triliun dan utang dan kewajiban pemerintah plus BUMN kurang lebih demikian. Kemudian pertumbuhan ekonomi baik sebenarnya dari sisi dibandingkan negara lain, tapi lebih di bawah pemerintahan SBY. Korupsi walaupun tidak ada kaitannya, kita tahu jalan di tempat dengan indeks persepsi korupsi yang 34 di akhir masa pemerintahan SBY itu 34, tapi SBY dari 20 poinnya. Kemudian tekanan budget yang luar biasa dan bla 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 semua ekonomi. Tapi ini macan Asia, ya kan, kata pengagumnya, ini macan Asia yakin sekali within 5 years Indonesia akan lebih baik. Saya akan sejahterakan rakyat dan lain sebagainya, kan dia bilang begitu kan. Kita akan perangi kemiskinan. Kalau apa yang salah kalau rakyat sejahtera, apa yang salah kalau tambang dikasihkan kepada organisasi dan lain sebagainya. Silakan dielaborasi soal ekonomi ini yang kadang-kadang akhirnya kita harus aware dengan pembajakan yang mungkin terjadi di tengah jalan. Tadi jawabannya apa? Saya ada optimis, tapi kenapa optimis? Jadi karena saya melihat ada kemungkinan ada kebijakan ekonomi yang diubah. Ada kemungkinan paradigmanya berubah, berbeda dari paradigma yang sekarang. Ada kemungkinan misalnya nih, saya masih berharap bahwa IKN dihentikan. Kalau IKN bisa dihentikan, itu juga akan berpengaruh signifikan terhadap konstruksi APBN kita, misalnya kan kayak gitu. Lalu juga soal utang luar negeri, kita tahu betul-betul bahwa di bawah Jokowi kita mengalami peningkatan utang luar negeri. Utang gitu pemerintah kan. Lah. Utang pemerintah. Utang pemerintah gitu kan. Utang pemerintah meningkat pesat. Ada selisih 7.000 triliun kan dibandingkan ketika di akhir masa SBY gitu. Nah sekarang saya ingin gitu kan. Terus saya sangat berharap gitu di titik ini ada keberanian Prabowo untuk melakukan hal yang berbeda. Apalagi memang saya lihat kalau dari statement-statementnya Prabowo atau dari statementnya orang-orang di sekitar Prabowo, untuk pendekatan ekonominya ini
kelihatan cukup berbeda gitu ya. Tapi kan kita belum tahu, belum tahu gitu. Misalnya ada salah satu statement dari kakak iparnya dia yang mengatakan bahwa dia nggak setuju IKN dan sebagainya. Nah itu kan bisa akan memberikan perubahan signifikan. Cuma kan pertanyaan besarnya apakah di titik ini nanti juga misalnya program makan siang gratis akan dilanjutkan gitu. Karena saya lihat sekarang makin ada revisi kan. Dari yang makan siang gratis menjadi makan bergizi, jadi makin kecil lah budgetnya gitu. Untuk para lama-lama bukan makan siang gratis, omon-omon gratis. Omon-omon gratis. Nah, buat para pemilih yang kemarin milih untuk mendapatkan makan siang gratis, ini tentu mengecewakan. Buat mereka yang ingin mengolok-ngolok, ini memang alat untuk mengolok-ngolok yang asik juga gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang rasional untuk kebaikan bangsa, semakin program itu dihapuskan, sebenarnya akan semakin bagus juga untuk budget kita, untuk anggaran kita dan saya sebagainya. Mau going into detail sedikit ya. Kalau begitu, apa indikator mungkin 1-2 bagi Oki keberhasilan ekonomi itu apa? Yang paling nyata aja misalnya yang bakal dicapai oleh Prabowo. Saya ingin dolar lebih stabil lagi. Bukan rupiah yang lebih stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar lebih stabil lagi. Kalau dolar stabil nanti kita tambah susah gitu. Jangan gitu kan. Itu indikator paling nyata dan ini adalah salah satu bentuk janji Jokowi yang sebenarnya tidak tercapai di awalnya nanti. Katanya dia 10.000 kan. Nah, saya benar-benar looking forward untuk ini bisa tercapai. Ini saya lihat kemarin tercapai angkanya, berapa? Dia bilang angka berapa? Dia nggak pernah bilang angka ya, tapi ini kan kemarin udah 15.000 nih, turun lagi ya. Turun sih. Setelah titik tertinggi kemarin 16.500 Nah, jadi salah satu indikator paling nyata itu. Lalu yang tentu saja indikator berikutnya adalah yang kedua, tingkat kemiskinan. Berkurang. Sudahlah hapuskanlah cara-cara Pak Jokowi di mana tingkat kemiskinan dimanipulasi, angkanya direndahkan dan sebagainya. Kita clear aja gitu. Lalu yang ketiga tentu lapangan kerja. Pengangguran ya. Artinya secara statistik probabilitas itu harus lebih baik ya. Politik, ekonomi, sosial. Tadi kita bicara sosial sebagai background kita tahu bahwa masa pemerintahan Jokowi ini agak kurang ajar ya kan. Segregasi masyarakat, kemudian cohesiveness itu dikoyak-koyak. Terutama dengan sebutan cebong kampret ya, kemudian kadrun dan terakhir dia seperti mengatakan kau dan aku ya kan. Kau itu adalah orang yang mengkritik dia, aku dan kaminya itu adalah dia dan para pendukungnya yang kita katakan relawan. Kompetisinya sudah berakhir 2019 tapi relawannya masih ada sampai sekarang. Silakan. Ya, saya selalu mengaitkan soal sosial ini juga soal kemampuan bangsa kita untuk berpikir kritis, kemampuan bangsa kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Soal bagaimana kita bisa membangun manusianya gitu. Nah, saya tidak melihat ini menjadi agenda Pak Prabowo dan Pak Prabowo saya pikir tidak terlalu menganggap ini semua penting. Jadi memang buat dia kan saya melihat dia sebagai old school figur gitu kan, yang mau ini yang penting rakyat miskin nggak ada lagi rakyat miskin. Pokoknya sesuatu yang sifatnya classic problem seperti itulah gitu. Ya itu memang harus dicapai, itu memang salah satu tugas yang harus dilakukan gitu. Nah tapi untuk membangun manusia, memperkuat bagaimana hubungan relasi antar kelompok di dalam masyarakat, membangun masyarakat, bagaimana agar setiap institusi-institusi dalam masyarakat ini bisa menjalankan tugasnya, itu saya pikir bukan bagian dari prioritas Pak Prabowo. Maka di bidang sosial saya termasuk pesimis dan ini juga kalau kita nanti bicara soal dukungan terhadap tumbuhnya media-media yang lebih independen, yang lebih bisa menjadi pengawas pemerintah dan sebagainya. Nah itu kan ranahnya juga antara ranah sosial dan ranah freedom of expression, demokrasi itu tadi. Nah itu saya pesimis juga di bawahnya Pak Prabowo. Oke ya. Ciri menonjol Jokowi adalah dia secara konsisten dalam tanda kutip itu memelihara segregasi politik. Ya, jadi sosialnya itu selalu kalau kita kritik Prabowo akan ada orang yang menghantam kita.
Jadi tidak seperti dulu ya kan, state and civil society teori itu nggak ada lagi. Kita dibenturkan society dengan society. Pola yang sama akan diterapkan Pak Prabowo nggak kira-kira? Ya masih. Jadi kalau kita pakai istilah buzzer atau kemudian kita melihat bagaimana cara dia mengontrol media dan media sosial, itu masih akan berlanjut. Bahwa misalnya sekarang di periode ini kita merasakan sedikit kelonggaran. Sekarang ini kan kita bisa merasakan. Kalau ngeritik pemerintah tidak yang langsung dikerubungin buzzer dan sebagainya, itu karena anggarannya udah stop. Nah, karena pertama adalah setelah Pilpres kemarin kan yang dukungan pecah nih kan, tidak semuanya menggerombol di tempatnya Pak Jokowi gitu kan, pecah dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua Pak Prabowo-nya kan belum dilantik, jadi belum terbangun itunya, orang-orangnya, sistemnya, anggarannya belum terbangun. Nah, tapi ketika nanti sudah dilantik, saya yakin dengan melihat salah satu hal yang menjadi penopang keberhasilan kontrol pemerintahan Jokowi itu kan bagaimana mereka menciptakan segregasi, menciptakan kita saling mencurigai antar warga negara dan memberikan label-label untuk mereka yang tidak disetujui gitu. Itu akan terus berjalan. Nah, mungkin nanti akan beda nih labelnya. Saya pikir tidak akan lagi kadrun-kadrunan. Itu kan yang dipelihara Jokowi nih kemarin kan. Saya Pancasila, situ kadrun dan sebagainya. Nah, kalau Prabowo nanti akan bisa lain lagi. Salah satu yang dulu dipakai Pak Soeharto kan anti developmentalism, anti pembangunan. Nah, mungkin ciri seperti ini yang akan dia pakai. Jadi model-model orde baru jadinya. Ya, model-model orde baru yang akan selalu jadi orientasinya adalah kalau kamu kritis, kalau kamu tidak mau masuk dalam jembatan yang sedang kita bangun, maka memang kamu anti dalam pembangunan jembatan ini. Atau itu tadi kamu adalah bagian dari agenda asing. Jadi kalau nggak dituduh agenda asing, ditunduk Anda tidak mau berbuat bagi bangsa dan negara gitu ya. Itu di bidang sosial ya, politik, ekonomi, sosial, budaya. Walaupun kita pakai budaya ini, ya anggap aja budaya itu sastra ya kan, puisi. Karena nanti kalau orang budaya bilang budaya itu keseluruhan. Tapi budaya yang lebih spesifik aja. Iya, tapi memang spesifiknya pun tidak bisa kita sempitkan menjadi budaya itu tari-tarian saja atau karya sastra, tapi budaya itu bagaimana itu menjadi sebuah strategi pembangunan. Saya akan selalu ingat bagaimana Pak Prabowo tampil dalam debat di bidang budaya ini. Pertama memang Pak Prabowo tidak memahami. Lalu yang kedua memang ya bukan bagian dari yang orientasi pembangunan yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Dan nggak paham juga budaya itu apa? Dia nggak tahu budaya apa ya. Bagi Pak Prabowo budaya itu masih sebatas tari-tarian itu gitu loh. Jadi tidak berpikir bahwa budaya itu sebuah modal pembangunan. Budaya itu bisa menjadi sebuah mesin yang juga bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, padahal itu semua kan harus diintegrasikan. Nah, dalam kaitannya nanti dengan pola kepemimpinan, ketika budaya ini bukan sebuah prioritas, nanti akan berimbas dalam misalnya anggaran untuk budaya itu nanti bisa kecil. Anggaran untuk sektor ya sekarang kan masih jadi satu nih ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Itu nanti bisa jadi tidak lagi menjadi bagian dari yang penting-penting amat dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, ini sebabnya kenapa saya bilang saya pesimis di bidang budaya. Gitu. Budaya, hukum. Ya itu sudah jelas. Penegakan hukum nggak berjalan. Pak Prabowo cenderung apologetik terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Jokowi. Ya KKN akan terus merajalela. Tapi begini, saya barangkali mau menerbitkan optimisme seolah-olah saya Prabowo ya. Saya mau berantas korupsi, ya kan? Kita spesifik hukum itu pemberantasan korupsi ya. Saya mau berantas korupsi. Saya dengarkan itu di luar negeri, di Qatar. Saya dengarkan itu di PAN, dengarkan itu juga di Nasdem dalam pidato dia. Kalau 3 kali dalam kesempatan berpidato dia ngomong berantas korupsi dan lain sebagainya, itu lip service atau obsesi sesungguhnya.
kalau kita kaitkan dengan Anda kan tadi pesimis terhadap soal hukum. Kita spesifikkan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Kalau dia bicara di masa-masa ini, saya masih melihatnya sebagai upaya untuk memetik simpati rakyat aja. Gitu. Jadi memang dia sedang berusaha untuk mengumpulkan dukungan, mengumpulkan kepercayaan publik. Termasuk ketika kemarin Bang Refli ketika demo 22 Agustus lalu kemudian katanya Pak Prabowo marah terhadap upaya revisi dan sebagainya. Saya melihat itu karena dia ingin memetik simpati publik dan memang dia tidak ingin demo itu membesar gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa Prabowo mau memberantas korupsi dan sebagainya, memang semua pemimpin harus ngomong begitu gitu. Semua presiden pasti ngomong begitu. Tapi test case Prabowo yang pertama adalah? Mau nggak dia mengusut kesalahan korupsi yang dilakukan Pak Jokowi yang sudah di depan mata ini misalnya. Kita bisa berangkat dari kasus gratifikasi, kita bisa berangkat dari berbagai indikasi yang sudah di depan mata ini. Private jet. Bisa nggak? Gitu. Termasuk dia masih merekrut orang-orang yang diduga bermasalah nggak ke dalam pemerintahannya? Itu juga test case-nya kan? Iya gitu. Nah kemarin mungkin kalau mereka mau ngomong kan waktu itu ada calegnya Gerindra yang katanya mantan narapidana gitu. Setelah ada protes publik kan langsung di-cut kan. Iya, setelah ada protes publik. Ada protes publik dan mungkin memang itu karena itu bukan tokoh-tokoh yang penting-penting amat juga buat Pak Prabowo, itu kan orang-orang daerah gitu. Kalau kan. ketum partai politik pendukungnya mungkin dia tetap rekrut. Ya iya begitu. Begitu Pak Prabowo ya kan. Your test case itu adalah satu, tidak merekrut orang bermasalah di kabinet. Yang kedua, mau nggak memproses dugaan KKN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan itu kalau kata orang Jawa tuh ceto welo-welo. Ceto elo-elo. Dan bukan welo-welo, elo-elo. Elo-elo, ceto melo-melo, nggak tahu deh saya juga. Iya. Jadi kalau ini misalnya Pak Prabowo mendengarkan podcast ini ya, Bang Refli ya. Apa yang saya sampaikan sebagai pesimisme itu, saya justru inginnya Pak Prabowo membuktikan sebaliknya gitu. Ya sama, that's my point juga. Iya. Jadi kalau Pak Prabowo, kalau saya mengatakan saya tidak percaya atau pesimis kepada Bapak, dalam hati kecil saya berharap Bapak membuktikan sebaliknya. Iya, betul. Nah, tapi jangan bawa kita dulu ke pemerintahan. Ya biarlah kita di luar aja ya kan. Selama 5 tahun kita lihat gitu. Nanti kalau memang bagus, kita apresiasi kan begitu ya. Daripada belum apa-apa sudah percaya dengan orang yang sebenarnya cuma ngambil rente aja kan, berat itu. Oke. Tapi kalau pertahanan dan keamanan, optimis itu dari mana? Dia Menteri Pertahanan apa cukup berprestasi ya? Memang susah ya, kalau cuma concern ya, kepedulian ya, tapi apakah kita bisa ya membenahi misalnya kalau kita manusianya ya, tentara kita, kemudian membenahi polisi kita ya kan. Kalau seandainya itu, tapi kalau itu bagian dari law enforcement, saya nggak ngerti. Jadi memandang optimis di pertahanan keamanan itu sisi mananya? Oh ya, pertama saya melihat yang saya maksud sebagai pertahanan keamanan di sini lebih kaitannya dengan global, dengan security dari luar ya, ancaman dari luar. Nah, saya melihat akan ada perubahan signifikan di bawah Pak Prabowo dalam relasi internasional kita. Pak Prabowo akan tampil sebagai seorang figur yang cukup berpengaruh. Dia akan dengan penuh percaya diri tampil di berbagai forum internasional, bersuara keras untuk kemerdekaan Palestina lah, untuk inilah, untuk inilah. High profile. Jadi ini akan mengubah style politik luar negeri Pak Jokowi yang dia nggak pernah datang ke sidang umum PBB, dia nggak berperan aktif hanya karena kebetulan Indonesia jadi ketua G20 kemarin dan ketua ASEAN, lalu tiba-tiba ya dia melaksanakan tugasnya aja lah, tapi juga tidak menghasilkan apa-apa sebagai ketua ASEAN pun gagal untuk konflik yang Myanmar juga gagal untuk memberi direction. Yang Ukraine dia udah jauh-jauh ke Ukraine, tapi sebenarnya itu bagi kita itu juga lip service belaka. Nah, akan ada perubahan signifikan karena style kepemimpinan Prabowo, dia ingin punya legacy di sini. Ini aja dia kemarin dari keliling di berbagai negara kan, datang langsung. Nah, jadi kita akan punya foreign policy yang lebih high. Ya,
high profile Iya. gitu dan didengar gitu. Ya kita bisa mengkritik lagi ini nanti, kita bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo lebih sibuk pencitraan di luar negeri dan sebagainya. Nanti kita lihat seperti apa itu. Tapi yang jelas arahnya akan berubah seperti itu. Nah, kalau kaitannya nanti dengan pertahanan security yang sifatnya state security dan sebagainya ya, karena kita, bagi saya nih, saya nggak melihat kita terancam secara itu gitu. Tapi nanti kan questionnya juga sudah muncul nih kemarin di debat kan, bagaimana kita security kita di bidang digital. Nah, apalagi kemarin sudah bobol-bobol sudah berkali-kali bobol dan sebagainya. Nah, ini yang tantangan yang saya belum tahu apakah Pak Prabowo bisa atau enggak. Tapi kalau yang sifatnya traditional security, saya pikir it's not issue anymore lah. Oh, ini, ya. jadi dia soft war, hard war ya kan. Jadi sobat era sekalian, one day saya pernah dikasih buku, jadi one day saya Udah ada bukunya Pak Prabowo di jadi sini. one day saya pernah diundang oleh Prabowo Subianto ya sekitar bulan puasa 2022 ya. Karena dia ingin kenalan sama saya, soalnya saya tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu. Ada 20 tokoh waktu itu diundang, jadi bukan hanya saya, dan saya call Rizal Ramli, "Bang, abang datang nggak?" "Datang." "Oke, saya datang juga." Rupanya salah satunya dia kasih gini, Paradoks Indonesia ya. Kemudian soal kepemimpinan militer, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, masih Letnan Jenderal. Kalau nggak salah dia kemarin baru naik pangkat ya setelah pensiun. Jadi kalau soal concern seperti ini ada ya, soal global paradox dan lain sebagainya. Dan saya kira dia punya narasi yang jauh lebih luas dibandingkan Jokowi ya kan. Kalau kita kirim dia ke luar negeri adalah bangga-bangga sedikit ya kan. Ada. Makanya dibilang Little Soekarno. Ya. Tapi biasanya pemimpin seperti ini otoritarianismenya juga tingkat tinggi. Iya, jelas. Itu masalahnya. Ini strong but not benevolent ini ya kan, yang kita cari strong tapi baik hati. Jadi oke, kita teruskan ya. Tadi pertahanan dan keamanan mau dilanjutkan atau sudah? Sudah dulu. Sudah dulu ya. Oke. Kita balik lagi ke pidato Prabowo ya. Jadi kita udah punya sikap dasarnya. Pidato Prabowo, satu kata kunci dulu kita mulai, otoritarian ya, atau otoriter atau otoritarian. Apa kata kunci kedua yang ditemukan dari mendengar atau menyimak pidato itu? Pro Jokowi. Masih pro Jokowi. Oke. Jadi masih mau menutupi kesalahan Jokowi. Masih mau menganggap apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini baik. Dan keadaan hari ini baik-baik saja. Jadi tema sentral kampanye Pilpres bahwa keberlanjutan karena semua capaiannya baik, karena Indonesia sudah baik, tinggal melanjutkan, itu masih terasa di titik ini. Yang dia mention di Nasdem itu adalah 2,5% inflasi. Dia bilang tidak ada yang bisa mempertahankan seperti Pak Jokowi ini. Nah kan, jadi di itu titik lip ini service karena dia masih Menteri Jokowi atau memang dalam sikap dasarnya dia pro Jokowi? Nah, ya saya nggak tahu ya sikap dasar hati itu. Kalau hati kan urusan masing-masing individu, kita nggak tahu. Tapi at least segala tindakan dia hari ini, segala langkah politiknya hari ini itu masih tetap dia menjadi satu kesatuan dengan Pak Jokowi. Jadi ketika kemarin ketika dia mengambil kredit dari pembatalan revisi undang-undang pilkada dan kemudian akhirnya mengikuti putusan MK, kita pun tidak semestinya kita melihat itu sebagai bahwa Prabowo muncul sebagai seorang hero, seorang pahlawan. Mereka tetap satu paket gitu. Nah, jadi tetap hingga hari ini langkah-langkah politiknya apapun yang diambil oleh Pak Prabowo itu masih pro Jokowi, masih sebagai satu kesatuan. Nah, kalaupun kita melihat bahwa kemarin dia mengambil langkah yang seolah-olah melawan itu, karena itu sudah menjadi kalkulasi politik juga. Pertama, dia harus mengambil simpati publik, dan sebenarnya lebih dari itu, dia ingin menghentikan protes massa ini. Dia nggak ingin ini membesar dan mengganggu legitimasi dia nanti kan. Pelantikan, nanti merembet ke itu gitu. Nah, jadi saya masih melihat di sini Prabowo
pro Jokowi gitu. Tapi kenapa misalnya kalau kita kaitkan Jokowi dalam pidato di Nasdem mengatakan ditinggalkan rame-rame. Nah, ya ini juga karena saya pikir itu merujuk pada RUU Pilkada. Ya. Karena jelas kan RUU Pilkada itu menyebabkan Kaisang tidak bisa nyalon kan? Ya. Gagalnya pengesahan itu? Iya, itu make sense. Memang Pak Jokowi sedang ditinggalkan rame-rame oleh politisi-politisi yang memang sekarang sedang mencari kapal yang sudah jelas akan berlayar 5 tahun ke depan, yaitu Pak Prabowo. Jadi kesetiaan orang itu sudah tidak lagi ke Pak Jokowi kan, tapi sudah beralih ke Prabowo. Ya tapi gitu. Tadi yang dikaitkan dengan yang masih pro Jokowi. Saya tidak ngomong tentang Zulkifli Hasan, Surya Paloh, tapi hubungan Jokowi Prabowo, apakah yang beramai-ramai meninggalkan itu termasuk Prabowo? Belum ke Prabowo. Nah ini yang tadi saya bilang, apa yang saya katakan mungkin akan mengecewakan gitu, karena saya lihat dari 2 pidatonya ternyata enggak begitu gitu loh. Ternyata memang mereka belum retak gitu. Tapi bahwa sekarang politisi-politisi, partai politik sudah meninggalkan Pak Jokowi untuk lebih mendengar Prabowo, untuk lebih mendekat ke Prabowo, ya itu fakta, realita. Itu hukum alam. Iya, betul. Tapi gitu. Kalau seandainya kita letakkan pada dimensi waktu setelah tanggal 20 Oktober gimana? Nah, bisa jadi semuanya akan, tapi saya tidak melihat. Jadi gini, Pak Prabowo setelah 20 Oktober akan lebih percaya diri, akan lebih kuat, akan menunjukkan bahwa dia presiden yang tidak bisa diintervensi siapapun, akan menunjukkan the real Prabowo, tapi tetap posisi yang tadi saya katakan, Pak Prabowo tidak akan mau bahwa presiden terdahulu diutak-atik atau dikenai oleh kasus hukum, itu tetap akan menjadi salah satu yang dia jaga, saya rasa. Karena dia memang punya pengalaman dengan itu, dia trauma juga dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang kemudian civil society juga harus terus saya perlu kita untuk terus mengingatkan gitu, bahwa Pak Prabowo jangan memelihara impunity itu gitu loh. Nah, cuma masalahnya Prabowo juga takut itu akan ngenai dia juga kan. Oke. Ya. Kita take a look apa yang dibuat atau ditulis Sobat Era sekalian ya. Sambil memberikan nafas kepada Oki untuk mengingat-ingat lagi apa saja pidato Prabowo itu ya. Ya. Suaidi Khair, pidato tinggal pidato, tunggu saja isi pidatonya akan dipenuhi atau hanya janji palsu ya. Karena ada lagu nuansa palsu. Ya, betul. Udah dengar lagu nuansa palsu. Kemudian mending dengar omon-omon di AC daripada lihat joget-joget di panggung ya. Karena dia bilang wah ya cuma omon-omon di ruang ber-AC. Padahal Pak Prabowo kalau tidak ada AC-nya langsung dia gerah ya kan. Pendukung oke, jangan kita nggak bicara tentang Anies ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau berharap sama Prabowo itu karena sudah secara sah dia presiden terpilih, bisanya memang cuma berharap. Ya, setuju. Kemudian Prabowo kalau mau terhormat kembali namanya, ganti wapresmu dengan yang lebih benar, bukan anak dan kolega Mulyono ya. Ini menarik ya. Gini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Di kalangan aktivis ini ambigu. Kalau wapres absolutely menolak, tidak ada yang kemudian mau mengendorse. Ya. Tetapi untuk Prabowo-nya sendiri mereka pisahkan. Ya. Mereka yakin misalnya pemilunya curang, tetapi treatmentnya beda antara wakil dengan Prabowo-nya sendiri. Misalnya Sahgana Nenggolan yang kita tahu sangat kritis terhadap rezim Jokowi atau terhadap Jokowi, tapi dia sampai menulis tulisan yang sangat pesimis, sangat optimis terhadap Prabowo, yang judulnya kira-kira sayang sekali ini, ya intinya judulnya sangat optimistis. Jadi banyak pengkritik Jokowi kemudian melihat berbeda. Bahkan di demo-demo itu kita tidak pernah melihat ada hujatan, ada protes terhadap Prabowo Subianto. Kenapa kira-kira? Iya, ini juga ini sebuah realita dari masyarakat dan dari politik kita ya. Yeah. Memang
bisa dikatakan sekarang ini ada gelombang Prabowo yes, Gibran no gitu, dan dari demonstrasi 22 Agustus dan demo kelanjutan yang sekarang ini memang nama Prabowo itu nyaris tidak ada di jalanan. Yeah. Di poster-poster itu nggak ada. Yeah. Semuanya Mulyono dan keluarganya. Kalau kita gitu pakai kan. teori konspirasi itu jangan-jangan dia ya. Pembuat posternya dia jangan-jangan. Enggak, saya nggak akan bicara sejauh itu. Tapi kalau kita kembali melacak sebelum pemungutan suara pun, ketika kita bicara survei popularitas Prabowo itu kan sebenarnya sudah cukup tinggi. Yeah. Gitu. Dari zaman bersaing dengan Jokowi pun gitu kan. Selisih suaranya antara kemenangan Jokowi dengan Pak Prabowo kan nggak banyak juga gitu loh. 47 54 lah. Iya. 48 54 ya. Jadi penggemar Prabowo, orang yang memang senang sama Prabowo itu memang ada, Bang Refli. Di luar sana memang orang yang memang ingin Prabowo presiden itu banyak gitu. Tapi apa yang terjadi dengan menempatkan Gibran menjadi wapres itu, semua orang juga bisa melihat itu kemarin akal-akalan gitu. Itu semua adalah segala upaya dilakukan. Nah, ketika Gibran digandengkan dengan Prabowo gitu kan, orang-orang masih ya udahlah gitu, pura-pura mau menerima gitu kan. Yang penting Prabowo jadi presiden, atau karena waktu itu karena elektoral jadi ada nanti nggak mau dianggap pendukung Anies atau pendukung Ganjar, kepentingan politik. Tapi kan ketika teknik serupa mau digunakan untuk Kaisang, semua orang marah kan? Karena juga udah nggak ada, mereka benar-benar tidak bisa menerima kehadiran Kaisang dengan segala kecurangan itu, gitu. Nah, kalau bahasa Jawanya ono yang ono tapi ojo ngono. Iya, jadi sebenarnya masyarakat kita itu sangat tahu yang dilakukan untuk menempatkan Ganjar dan Kaisang ini sesuatu yang unacceptable. Bukan Ganjar, Gibran. Maaf ya Pak Ganjar ya. Jadi yang dilakukan untuk menempatkan Gibran dan Kaisang ini sangat tidak bisa diterima gitu loh. Nah, lalu sekarang ya memang kalau ada orang yang bicara bahwa Prabowo masih bisa diterima, Gibran nggak bisa, itu memang warna nyata dari sebagian publik bahkan kita. Oleh orang yang kritis sekalipun ya. Contoh misalnya tulisan Sahgan dan Nainggolan, saya selalu terbuka ya kalau misalnya ngomong Sahgan, karena di depan dia pun saya bilang bedanya saya sama dia adalah saya pesimis terhadap Prabowo, dia optimis gitu ya. Prabowo mengaum Jokowi bebek lumpuh. Jadi dia ingin mengatakan bahwa fenomena RUU yang dibatalkan itu dan pidato Prabowo itu adalah mengaumnya Prabowo mulai dan kemudian bebek lumpuhnya Jokowi. Tapi ini ya Bang Refli ya, saya juga melihat ada upaya dari pihak-pihak tertentu, bisa dikatakan juga pihaknya Prabowo, untuk membesarkan peran Prabowo dalam 22 Agustus kemarin. Jadi mereka mengecilkan bahwa yang demo kemarin sedikit, efeknya nggak besar. Kita semua sebenarnya bisa akhirnya melawan itu bukan karena demo, tapi karena Prabowo. Jadi ada upaya narasi itu juga. Karena Prabowo menyetop itu, ya kan? Dan itu sengaja dibesar-besarkan juga narasinya. Luar biasa ya. Ada juga yang nanya gini, Bang Refli tolong tanya, dalam pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa yang namanya oposisi bukan budaya kita. Iya, betul kan? Ya. Tadi sudah saya bilang. Jadi apa yang bisa dielaborasi? Karena memang begini, tentu dalam hal bicara mengenai atau sikap oposisional ya, barangkali caranya berbeda kita ya. Kalau budaya politik Amerika atau negara Eropa, mungkin dia frontal di depan is okay. Kalau kita agak melipir-melipir. Karena itu barangkali Prabowo mengatakan bukan budaya kita. Nah, karena yang saya tanya adalah seorang sastrawan, kira-kira kalau kita bicara tentang budaya oposisi, versi Indonesia itu apa? Kalau bicara budaya, itu kan artinya pihak yang tidak berada dalam pemerintahan dan terus memelihara semangat kritis, terus berani untuk melakukan kontrol, terus berani untuk mengoreksi gitu. Nah, yang sebenarnya memang tidak ada dalam
Indonesia itu kan karena kita secara sistem kita tidak ada secara formal mengatakan bahwa ini oposisi gitu kan, nggak ada, Bang Refli. Misalnya di Singapura kan jelas ada pihak yang dikatakan disebut oposisi, lalu pemimpin partainya disebut the leader of the opposition, dan itu benar-benar ada posisi formalnya. Nah, tapi kalau secara budaya dimanapun itu selalu ada budaya oposisi gitu loh. Mereka yang akan selalu melakukan kontrol, mereka yang selalu akan mengoreksi, alih-alih hanya sekedar mendukung dan mengiyakan. Jadi ketika dikatakan bahwa Indonesia tidak punya budaya oposisi, itu salah total. Dan dia mengaitkan oposisi itu dengan gontok-gontokan dan tidak mau kerjasama. Nah, itu jelas-jelas cara dia memandang orang yang mengkritik kan, berarti cara Prabowo untuk memandang orang yang tidak mau masuk dalam gerbongnya. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan utama kenapa saya bilang saya pesimis untuk yang politik itu tadi. Kemudian apa lagi ya? Percayalah si Wowo lagi pura-pura baik. Ya bisa jadi. Kalau berharap sama Prabowo itu karena sudah secara sah dia presiden terpilih, bisanya memang cuma berharap tadi sudah ada ya. Saya sengaja pilih yang memang terkait sama Prabowo, tidak terkait sama yang lain. Yang berharap Prabowo lebih baik dari Mukidi, saya nggak tahu Mukidi itu siapa ya. Temannya Mulyono. Oke. Nama lain mungkin ya. Karena saya ada lagunya, judulnya Mukidi malah pergi, bertemu rakyat sudah tak sudi, jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgahsana. Mukidi malah pergi, lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Jadi lagu saya yang judulnya Raja Petruk kita ada ya. Raja Petruk. Di depannya itu ya, ini cerita tentang Raja Petruk. Dia yang sedang berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Sahabat era sekalian. Oke, apalagi yang Oki temukan dalam pidato itu yang titik yang penting juga. Saya kasih clue ya, mungkin ada juga lupa ingat. Di situ Prabowo mengatakan nggak usah ngintel-ngintelin. Nggak enak itu. Oke. Kemudian haus kekuasaan. Orang kemudian menginterpretasikan itu kritik terhadap Jokowi. Karena yang punya kemampuan untuk ngintel-ngintelin itu pasti yang masih mengontrol badan intelijen. Yang haus kekuasaan itu ya orang yang sudah 2 periode pengen 3 periode. Sudah dirinya pengen anak-anaknya. Kan gak mungkin dia bilang haus kekuasaan itu Anies ya kan? Bisa jadi. Bisa juga kan kita. Oke, silakan kalau gitu. Karena itu saya tidak mau memaksakan persepsi, tetapi lahirnya dia menyebut itu haus kekuasaan sama jangan ngintel-ngintelin. Ya, jangan ngintel-ngintelin kan jelas dia melihat ada fenomena bahwa ada pengintelan di politik kita saat ini gitu. Nah, ya bisa jadi kalau itu memang mengkritik Jokowi atau itu merupakan sinyal bahwa dia tahu apa yang selama ini dilakukan, ingin mengatakan itu, ya bisa jadi juga itu Bang. Nah, soal haus kekuasaan bisa itu ke arah Jokowi, bisa juga itu ke Anies. Saya nggak melihat bahwa ini spesifik ke Jokowi juga gitu. Karena ada yang unik ya, Pak Prabowo ini masih cukup dendam juga ternyata soal nilai 11% dari 100 itu. Iya, 11 dari 100 itu. Jadi itu cukup menghantui, cukup mengganggu juga gitu. Nah, jadi kalau nanti dilihat bahwa dia masih tidak mau ada pihak lain yang nanti akan menjadi kompetitor dia 5 tahun lagi dan sebagainya gitu. Bisa jadi itu juga diarahkan pada Anies gitu loh. Jadi saya nggak bisa spekulasi lebih panjang lagi tentang itu. Ada lagi yang mau saya ingin lompat ke hal yang barangkali menjadi concern Oki akhir ini
Tapi masih ada yang soal pidato itu yang mau di highlight. Iya, soal pidato ini bagi saya justru pengingat untuk civil society agar tetap bersatu, agar tetap satu barisan. Ketika nanti Pak Prabowo dilantik 20 Oktober itu PR-nya masih panjang sekali, dan dengan gaya-gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter ini, yang dalam apa yang saya lihat pasti akan otoriter ini, maka diperlukan daya tekan yang lebih besar lagi dari teman-teman civil society. Kalau watak misalnya ya, tanpa harus menyebut dari subkultur seperti apa, Prabowo dalam pidato di Nasdem mengatakan, saya ini orang Indonesia Timur. Kan dari ibunya ada Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur itu cepat marah katanya. Tapi cepat juga turunnya katanya. Beda sama Raja sekarang, Jawa. Raja Jawa, ya kan? Ya. Kelihatan tidak marah, tapi di belakang bisa habis kita. Jangan main-main sama Raja Jawa. Wah, itu udah tahu kita. Jangan main. Jadi ada yang bilang begitu kan? Jadi kalau kita lihat ancaman terhadap demokrasi, misalnya katakanlah kriminalisasi, pemenjaraan terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi yang kritis dan lain sebagainya, Anda melihat mana yang lebih berbahaya dibandingkan Jokowi atau Prabowo? Ya, dua-duanya berbahaya. Nah, satu hal tentang Pak Prabowo yang nanti silakan Pak Prabowo klarifikasi kalau memang salah gitu kan. Tapi ini sudah menjadi rahasia umum, banyak dibicarakan orang, itu adalah sifat emosional Pak Prabowo. Dia bisa marah, dia bisa menggampar siapa saja, bahkan orang-orang dekatnya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini dalam sistem demokrasi, apalagi ketika dia nanti menjadi pemimpin, itu sudah nggak bisa ditolerir. Jadi kita nggak bisa menggebuk satu orang dengan mengatakan bahwa ini kan gebukan sayang, nanti saya juga cepat baik gitu. Ini tadi saya hanya marah, lalu saya sudah nggak marah lagi sekarang, kan nggak bisa. Nah, bahayanya ketika nggak marah lagi tapi udah benjol malah. Nah, ketika amarah dan emosi ini tidak bisa dikendalikan oleh seorang pemimpin, dampaknya akan sangat berbahaya sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau dia orang biasa saja, nah akibatnya paling cuma orang digebukin, benjol. Tapi kalau dalam sistem negara, kalau dia nggak bisa kontrol emosi, yang nggak feodal, bisa yang paternalistik. Iya, sekali. Nanti dia bilang, woi, itu kritik terus amankan. Amankan. Nanti bahasa amankan itu beda sama yang eksekutornya. Ya langsung diamankan, betul gitu kan? Amankan ke akhirat. Ya, betul gitu kan. Nah, walaupun nanti kemudian dia bilang menyesal atau dia bilang sudah nggak marah lagi, tapi itu sudah damage-nya sudah terjadi. Iya, gitu. Jadi dua-duanya nggak bisa dibiarkan gitu. Oke, jadi walaupun katanya gampang ini, tapi damage-nya tetap sama ya. Gitu. Iya. Oh, dan ini Bang Refli, saya benar-benar berpijak dari apa yang kita tonton aja ya. Yeah. Saya masih ingat, saya masih nggak bisa lupa di debat kemarin gitu ya. Di debat kemarin itu tes ujian terhadap kontrol emosi Pak Prabowo itu nyata sekali. Jadi Pak Prabowo memang tidak cukup punya skill untuk mengelola emosi, tidak cukup punya kemampuan untuk mengontrol apa yang akan dia katakan dan akan apa yang dia lakukan. Nah, ini harus diwaspadai nanti dalam. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak bilang sok tahu. Nah, kok lebih tahu daripada saya? Kan sudah bilang gitu kan di pidatonya. Di pidatonya kan dia bilang banyak orang yang merasa lebih tahu apa yang ada di pikirannya dia. Padahal kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang ada di pikiran kita sendiri ya. Value kita kan banyak, kita bingung. Kita ini kadang-kadang untuk mengatakan suka atau tidak pun kadang-kadang kita juga bingung. Saya sebenarnya suka benar apa enggak sih? Bingung. Kadang-kadang perlu opini orang untuk meyakinkan kita ya kan. Oke, cukup dengan pidato ini atau ada lagi mau di highlight? Saya ingin bicara yang Oki mau bicarakan. Sudah cukup, sudah banyak yang kita bicarakan lah. Ya, yang penting adalah civil society harus terus bersatu, resistance perlawanan. Oposisi tadi Bang, saya mau meng-highlight tadi soal budaya oposisi tadi. Dalam sejarah kita itu setiap ada pemerintahan, walaupun kecil, walaupun selalu dilemahkan, selalu ada oposisi, selalu ada kelompok-kelompok yang resisten. Dari zaman dulu kala, dari zaman sebelum kolonialisme bahkan.
Jadi kalau dikatakan sekarang oposisi bukan budaya kita, itu salah. Bahwa partai politik nggak ada yang mau jadi oposisi, itu karena partai politiknya yang tidak punya keteguhan aja gitu. Jadi kalau memang partai politik nggak mampu, ya sudah, mari biarkan rakyat yang jadi oposisi dan kita terus melawan dan merawat. Dan ingat bahwa saya pikir kesalahan Pak Jokowi nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kita tetap harus menunjukkan ada yang salah, sehingga dengan demikian kita bisa memperbaiki. Oke. Closing statement. Apa saja yang mau disampaikan, jangan sampai nanti pulang saya belum menyampaikan ini. Ya lah, closing statement, kita tetap merawat harapan, kita tetap merawat optimisme, tapi kita sekaligus tetap merawat semangat perlawanan. Oke, jadi sahabat era sekalian ya, itu kata kuncinya. Dan gak ada kaitannya kita benci dan tidak benci ya. Orang benci itu gak ada alasan. Kalau kita tidak ingin jabatan, kita ingin memelihara semangat perlawanan, benci dari mana? Yang benci itu bisa jadi karena kita mau minta jabatan dan gak dikasih. Itu yang benci biasanya ya. Kita dari awal sudah declare ya, tidak ada jabatan. Yang kita inginkan adalah bagaimana memelihara demokrasi. Dan mudah-mudahan tumbuh dan berkembang ya, di tengah pemimpin yang barangkali juga punya bahaya untuk memelihara atau menumbuh kembangkan otoritarianisme. Ya. Begitu Pak Prabowo ya. Kita mengucapkan selamat dan mudah-mudahan nanti pasca 20 Oktober Indonesia jauh lebih baik. Walaupun kita berdua pesimis, tetapi dalam hati kecil kita berharap bahwa Indonesia lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Buktikan kita salah Pak Prabowo. Buktikan kita salah. Terutama mengenai kebebasan berpendapat. Ya, hanya negara yang bukan besar, yang kan Bapak selalu bilang negara kita ini negara besar ya. Saya bingung ya, negara besar itu dia ngitungnya dari apa? Kalau negara besar ya jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk iya. Tapi pikirannya besar apa enggak? Kalau pikirannya kemudian di stop, tidak boleh kritis, ya bukan bangsa besar namanya, itu bangsa kecil. Ya itu saja ya. Jadi bangsa besar itu tidak hanya fisik ya, tapi juga non fisik. Tidak hanya material tapi juga spiritual ya. Jadi dimensinya harus holistik. Itu saja. Makasih ya, Mbak Oki Madasari. Teruslah berkarya dan teruslah kritis, kita sama-sama ya. Dan mudah-mudahan negara ini cukup baik terhadap orang kritis. Toh kita tidak minta apa-apa dari negara ini kecuali omon-omon doang. Jangan khawatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadas.